Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tidak membuat satu video, ya seperti biasa alasannya kesibukan. Padahal tidak sibuk-sibuk amat. Cuma emang kemarin saya sedang melakukan suatu buah perjalanan mungkin dalam hal keilmuan, ya. Dan ceritanya hampir 3 bulan yang kemarin itu kejadiannya sih, sudah lama. Jadi saya menemukan satu orang guru yang sangat luhur ilmunya, dan alhamdulillah saya dipertemukan, dan alhamdulillah juga saya bisa menuntut ilmu dari beliau ini. Dan beliau ini dari Pelabuhan Ratu, daerah Cikelat nih ya. Sebutkan saja namanya Api Jumta. Dan insya Allah jam terbang beliau itu sudah sangat luar biasa ya, mungkin daerah Jakarta udah banyak yang mengenal beliau ya. Tapi ya seperti biasa orang-orang begitu kan tidak mau kelihatan ya. Dan dia memakai jasa bukan memakai jasa, yang meminta syariat dari beliau itu sudah banyak insya Allah. Dan salah satu keahlian beliau itu yang sangat menonjol adalah di bidang ilmu pengobatan, dalam pengobatan patah tulang ataupun melakukan operasi ringan ya. Tapi dengan ilmu, bukan dengan ilmu kedokteran maksudnya, ilmunya ilmu doa. Dan saya sangat tertarik untuk sedikit mempelajari, untuk bisa mempelajari ilmu dari beliau ini. Dan ternyata yang dipakai itu ya, beliau memakai ilmu debus ya. Dan alhamdulillah saya pun sedikit belajar tentang itu. Namun satu hal yang luar biasa dari beliau ini, ternyata ilmu debus ini ya beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk sarana pengobatan ya, seperti halnya kita disayat tunggu ada pisau disayat pisau sampai keluar darah ya, keluar darah, bisa lagi set. Nah ternyata beliau itu tidak digunakan untuk hanya sebatas hiburan dalam hal pertunjukan ya, walaupun emang jam terbang beliau dalam pertunjukan itu sudah sangat luar biasa ya, banyak dipanggil ke hotel-hotel ataupun ke pertunjukan besar. Kalau di Pelabuhan Ratu ada yang namanya setiap tahun sekali itu ada syukuran nelayan, hari nelayan. Nah beliau itu sering tampil dalam keilmuan ini, ilmu debus ya. Cuma ya itu tidak menonjolkan hal itu, dan beliau sangat mahir ini untuk pengobatan, untuk operasi ringan, ada benjolan ataupun ada amandel ya. Dan hebatnya lagi, untuk dalam operasi ini tidak dijahit ya, gini nih hilang. Nah itu cuma saya pelajari itu, saya nggak berani ya. Saya berani nyayat tangan paling nyoba ke rambut karena nggak sakit. Cuma insya Allah ya dalam mungkin ada saatnya untuk menggunakan ilmu tersebut di kala kondisi yang diperlukan ya, insya Allah bisa digunakan. Dan obrol demi obrol ya, akhirnya ya beliau sampai pada satu obrolan bahwa beliau ini pernah mendapatkan sebuah kitab amalan dari sebuah perguruan ilmu hikmah di Cisarua Bogor ya. Dan diperlihatkanlah bukunya, dan bukunya tuh seperti ini saya edit kembali, dan jumlahnya ada sekitar 44 halaman. Dan pengasuhnya dahulu itu adalah Kiai Dadang Surya Atmaja ya. Ini dicetak 6 April 1990
Wabil Izazah Idada Muhtadi Surat Majaz Syarwa Bogor, dan guru saya Api Jumta Ciklatul Labuan Ratu, dan kemudian turun kepada saya Muhammad Sufyandi Amarullah. Ada Amarullahnya insyaallah ya. Dan saya meminta izin kepada beliau untuk bisa membuka kitab ini dan untuk menyebarluaskan ke khalayak ramai ya, agar bisa lebih dibarokahkan, agar lebih barokah ya, agar bisa dipergunakan kepada siapa saja yang menggandrungi ilmu ini ya, ilmu keilmuan ini, dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada mu'alif. Apa saja isinya di dalam kitab ini adalah banyak sekali ya, dan kebanyakan yang di sini adalah isinya intisari ya, intisari doa surah Al-Ikhlas ataupun ayat kursi, surah Al-An'am, hijab akbar, isim tunggal sapu jagat. Nah, ini ilmu asror ya, faedah-faedahnya ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wal muhibbatu ala makhluqina bil ajar. Nah, ini di kalangan pesantren ya, hijab tunggal ini sangat populer ya, dan insya Allah ini sudah dibukukan, dan bagaimana cara pengerjaannya ini ada riadohnya berikut, tata cara tawasulnya pun ada di sini. Hijab Nabi Sulaiman, doa hijab an-nasyar kanjeng Nabi Sulaiman, Allahumma syahidul qalba, doa hijab nasyar ya. Terus intisari hijab doa al-waqi'ah ya, orajin khayuzin ya. Terus cara tawasul, terus doa dikasihani orang banyak, ku'atib kuluba, Allahumma yajmi'un nas, ini untuk mendatangkan barang yang hilang ya. Terus doa Asmaul Husna, terus untuk bisa ke Mekah atau mendapatkan rezeki. Nah, ini untuk mendapatkan rezeki bisa ke Mekah, ini yang doa ini biasa dipakai untuk orang-orang yang jualan ya. Wadin finnas bil hajj, dan di sini ada berserta doanya Allah ini asal bismikal a'dzam. Nah, ini terus doa penakluk, Allahumma ijlub qalbu wajlub qalbahu wa ruhaha wa lahmaha wa damaha, subhanallah, itu sangat luar biasa, ambil ruh sampai segala macam ya. Doa surah Yasin, terus doa sholawat Maria, dan kemarinnya ada intisari dari doa tanwirul qulub, surat duha. Nah, ini ada jadwal waktu untuk kepergian, di sini ada schedule-nya. Kalau orang zaman dulu itu kan sangat bagus, jam sekian hari Senin jam sekian nggak boleh berangkat, jam sekian. Nah, itu di sini bisa ada, ini sudah dirubiskan ya, tinggal dikerjakan. Terus doa minta petunjuk saat tidur ya, berhayulan dan tawasul. Nah, di sini ada asror ya, yang asror hijab asror. Biasanya asror itu ya digunakan untuk pukulan jarak jauh, tenaga dalam, ilmu asror ya. Di sini sudah ada tata caranya. Dan doa ilmu untuk penarikan barang gaib, bisa mendatangkan benda yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini ada di sini pun. Ini jangan dilihat kecilnya ya, jangan dilihat karena bukunya kecil, tetapi ini kecil-kecil secabai rawit. Biasanya ilmu-ilmu ini sering dipelajari di perguruan ilmu hikmah yang sangat populer sekali, dan insya Allah saya sangat menggandrungi ilmu-ilmu ini, dan walaupun sampai sekarang saya belum mendapatkan kepuasan ya, namanya ilmu nggak ada ujungnya. Jangan salah, wajib mencari ilmu, bandingannya dengan sholat jauh lebih wajib cari ilmu. Kok bisa begitu sih? Kenapa? Mencari ilmu diwajibkan dari mulai lahir sampai nyawa di tenggorokan, baru berhenti cari ilmu. Kalau sholat diwajibkannya mulai balik ya. Sakit pun bisa diundur, kadang-kadang bisa dikodok. Nyari ilmu tidak ya, orang yang meninggal saat mencari ilmu itu sama dengan orang jihad ya, insya Allah, karena dia sedang mencari ilmu, dan Rasul pun sudah menyatakan cari sampai negeri Cina itu. Dalam mengamalkan satu doa ya, ini sedikit
apa kita diskusi saja ya. Sebenarnya dalam mengamalkan satu amalan itu kita tidak perlu mengamalkan amalan-amalan yang banyak ya. Amalan ini dibaca untuk kerja ini dibaca itu untuk segala macam hal dibaca. Jadi dalam satu kali duduk kadang-kadang kita disibukkan dengan amalan-amalan yang menurut saya sih tidak percuma ya, cuma gimana ya, mubazir. Amalan yang baik itu satu, tapi sampai dapat tingkat kekodamannya, sampai berasa keilmuannya menyatu dengan diri kita. Nah itu amalannya bagus, walaupun dengan asmaul husna, dengan satu kata ya. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, terus saja itu. Apalagi kalau kita tahu dengan hitungannya ya latif berapa mustajabnya, hitungan doa asmaul husna kalau diwiridkan ya latif itu akan mendapat manfaat seperti apa yang kita sebutkan. Ya latif dengan maha kelembutannya, ya latif dengan maha pembuka jalan, dengan ya latifnya dengan yang maha penjaganya. Itu akan mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan dalam kalimah ya latif. Jadi satu saja sudah cukup, tapi dengan matangkan itu, tidak perlu beralih. Kalau yang beralih itu seperti saya saya nggak pernah konsisten karena emang suka. Tapi kalau untuk pengamal ya saya sarankan hanya untuk mendapatkan faedahnya itu satu saja atau beberapa amalan yang mungkin untuk sebagai penggandeng kalau kita nggak merasa puasa. Yang penting dalam mengamalkan satu amalan adalah bagaimana kita bisa merasa yakin dengan apa yang kita bacakan. Jangan memulai amalan dengan rasa ragu yang disimpan di sini. Ini akan dikabul nggak sih? Ini akan dapat nggak sih apa yang saya baca? Karena itu yang salah. Itu yang salah. Doa itu pasti diijabah. Namun pepatah klasik, bisa kontan bisa entar. Apalah artinya entar? Kita maunya yang sekarang. Ya. Nah itu bagaimana caranya supaya menjadi bisa menjadi langsung apa yang kita dapatkan setelah riadoh kita dapatkan apa yang kita inginkan. Ya begitulah caranya. Jangan memulai amalan dengan keraguan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan amalan seperti apa yang dituliskan tata caranya. Jika emang itu disarankan untuk puasanya seperti apa, misalnya puasa ada aturan ya, puasa mutih nggak boleh makan, nah itu kerjakan seperti itu. Untuk berapa hari, 4 hari, kerjakan 4 hari ya. Atau makanannya dengan ini seperti itu, jangan diganti-ganti. Nah kalau diganti-ganti ya mau ijazah nggak tanggung jawab ya, kenapa diganti ya, pengen ringannya aja. Zaman sekarang kan maunya yang instan-instan ya. Kalau yang instan-instan ya nggak tahu lah, itu ya datang saja ya, minta doanya kepada orang-orang yang paham ya, berterus terang ya saya tidak bisa melakukan wirid dengan puasa segala macam untuk saat ini. Mintalah doanya sama orang yang paham agar mereka mau menunjukkan untuk Anda atau membantu. Nah itulah gunanya seorang guru membimbing. Dan karena memang seorang guru ketika melakukan pembimbingan kepada muridnya tidak asal membimbing, tidak asal kamu kerjakan ini dia tidur, tidak. Ketika seorang guru menyatakan kepada pemohon kamu kerjakan ini, maka guru tersebut tiap malam dia terus mendoakan kalian yang minta hajat. Itu tidak diam. Maka sangat wajar jika kalian memberikan sedekah kepada guru. Karena kerja beliau itu tidak terlihat ya, capek. Duduk berjam-jam itu lebih baik nyangkul seharian nggak berasa capek, tapi duduk 1 jam saja udah subhanallah. Dan itu dalam aurat tuh emang harus begitu, harus dengan kehusuannya, dengan keikhlasannya. Nah itu baru bisa mustajab. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan aurat dengan ikhlas. Hilangkan perkara dunia, hilangkan perkara apa yang Anda tuju. Bagaimana caranya? Itu ya gimana ya? Ya kita nggak perlu bohong. Kita melakukan ini karena kita ada satu keinginan
yang tersimpan di sini, dan Allah sudah tahu keinginan kita ada apa di sini. Itu nggak perlu kita bayangkan, kita terus pikirkan itu ketika membacakan kalimat audit, tidak perlu. Allah sudah tahu maksudnya di sini. Maka ketika kita memohon itu, maka hilangkan ini dan satukan kita dengan Rabbul Alamin. Kembali lagi ke Rabbul Alamin, menyatu dengan kalimat sampai berasa kehadamannya, apalagi sampai terdengar di sini Assalamualaikum. Nah itu sangat luar biasa. Jangan lari. Ini kalau lari baru parah. Nah, itu yang ketiganya. Yang keempat, ya, selalu terus-terusan bersilaturahmi dengan guru. Jangan hanya ketika kita ada kemauan kita mendatangi guru, dan ketika kemauan kita sudah tercapai kita melupakan. Nah itu Anda balik lagi ke nol lagi, lebih parah. Karena guru yang baik itu ya ketemunya bukan hanya sampai di sini, insya Allah sampai nanti di sana pun, ya di alam kelanggengan kita akan bertemu lagi. Dan siapa tahu itu adalah satu hidayah, selalu bisa menjadi syafaat buat kita, ya. Syafaat itu bukan hanya diberikan Rasulullah, ya Rasulullah hanya mengajarkan. Syafaat itu ya kita cari sendiri, ya. Banyak keterangan, ya ada orang masuk surga gitu, ya diceritakan dalam satu hadis itu kenapa? Karena memindahkan paku di tengah jalan. Ya, itu paku itu menjadi syafaat. Maka carilah syafaat itu, jangan selalu bergantung kepada Rasulullah. Kalau saya membesarkan anak, saya ingin anak saya menjadi mandiri, saya mengajarinya, dia bisa jalan sendiri. Sama halnya dengan Rasulullah pun seperti itu, dia mengajarkan dengan karimah akhlaknya, dengan akhlak yang baik, karena emang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika akhlak sempurna, ketika akhlak manusia bagus, maka tergapailah kedamaian, ketentraman. Nah itu iman di agamanya apa ya terserah, ketika akhlaknya baik itu ya alhamdulillah. Ya walaupun ujung-ujungnya seperti apa wallahu alam, kan itu tidak tahu. Dan yang emang tidak mudah dalam melakukan satu perbuatan baik ataupun dalam hal ibadah. Yang definisi ibadah maksud saya itu bukan hanya ibadah sholat, wirid, baca Quran. Nah itu ibadah biasa. Yang ibadah yang luar biasa itu bagaimana kita melakukan satu buah amal kebaikan ketika sudah melakukan itu semua. Ketika sudah melakukan sholat itu hanya cangkang, hanya bungkus, hanya pesan yang ada di sana, isinya. Nah itu isinya harus kita jalankan setelah sholatnya ini. Setelah sholatnya apa ya, manifestasikan sholatnya. Bener enggak ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita udah berserah hidup mati kita kepada Rabbul Alamin gitu. Betul enggak itu dalam hal kelakuan sehari-hari ini? Sami Allahu liman hamidah, itu kan sudah tahu, Allah mendengarkan. Nah, pesan di sana ya, isi kali isinya, jangan hanya terus-terusan digali sholatnya dengan aturan-aturannya yang segambling, belum lagi bid'ahnya. Sementara ya akhlaknya nggak dijaga, lah percuma ya. Yang pasti yang namanya ilmu itu tidak ada ujungnya. Ya mungkin Anda sebatas tahu sampai di sana, ya tidak perlu menghadiri kepada yang lain. Mungkin mereka lebih tahu lebih dalam, maka pelajari. Ya kalau saya begitu, ya ada orang aneh, kenapa orang begini nggak ada sholat, deketin, masukin, tanya kenapa, bila perlu berguru, tahu ilmunya kenapa itu bisa sholat. Ternyata dia sudah paham ini itu segala macam. Waduh, saya ketinggalan jauh. Tidak berarti, tapi kalau saya kan punya pegangan tersendiri. Ada yang namanya ilmu itu ya tergantung kitanya, nanti kita memilah, kita memilih, ya kita memfilter lagi pengetahuan dari sana sini, belum lagi yang masuk dari luar dimensi. Keren, luar dimensi.
insya Allah. Di suatu ketika saya pernah berbincang dengan salah satu raja jin, Syekh Muhammad Fathul Baghdadi, insya Allah, salah satu raja jin, 7 raja jin Islam yang dibayang Rasulullah, begitu katanya. Dan waduh, subhanallah, ya hadir itu ya kaget juga, itu kayak berjawab bertanya, assalamualaikum, jawab, waalaikumsalam, apa kabar kamu manusia, sehat kamu? Alhamdulillah sehat. Cuma ya beliau ini sangat raja jin Syekh Muhammad Fatih ini sangat senang dalam masalah keilmuan ya. Beliau bertanya begini, kamu tahu nggak ketika kamu sholat kamu diganggu syaitan? Iya, saya tahu, saya paham, diganggu, pasti diganggu syaitan. Dan kamu tahu nggak, saya dari bangsa jin, ketika kami sholat apa yang terjadi? Tidak paham, saya tidak tahu. Sama kami pun digoda. Nah, itu dari bangsa jin. Sedangkan yang kita tahu yang nama jin itu syaitan. Tapi pengetahuan jin muslim itu ya mereka pun sama. Jadi syaitan itu seperti apa? Kalau dari bangsa jin ya diganggu lagi ya gimana ya, seperti kita sholat ganggu manusia ya, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ada yang lain, silakan berkomentar. Tapi pengetahuan beliau subhanallah seperti itu ya, bahwa bangsa jin pun sama ketika melakukan satu amal, satu ibadah ya, seperti itu ya mereka pun sama di sholat. Tapi Syekh Muhammad Fathul Baghdadi ini salah satu raja jin Islam ini sangat menekankan kerjakan sholat 5 waktu ya, kerjakan sholat paling banter walaupun hanya ya satu hari nggak full 5 ya, paling nggak 1-2. Nah itu sudah boleh ya, paling bagus kan lengkap 5 waktu sholat. Dia mengajarkan seperti itu dari bangsa Haji. Belum lagi pepatah dari Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahim, salah satu khaddam dari khaddam Syura Al-Ikhlas, Halusin. Halusin tuh saya tahu ya, banyak tahu yang amalan Halusin itu sangat populer sebagai salah satu khaddam yang gagah yang bisa menghapus problem. Dan alhamdulillah berbincang, hadirkan saya oleh kamu, ini syaratnya ini, aduh syaratnya mahal. Insya Allah. Nah itu yang paling sulit kan mendapatkan bocorannya, bagaimana cara menghadirkan mereka ini. Nah, kalau dari buku, dari kitab sudah banyak, tapi yang lebih pasti kan dari dianya ini yang lebih yakin pasti datang. Nah itu sudah ngobrol nyampe di sana ya. Balik lagi ke kitab ini ya, khususnya doa wassalawat ya. Ini dari satu perguruan ilmu hikmah yang ada di Cisarua Bogor ya. Cisarua Bogor yang dahulu yang dulu berjalan tahun 1990, dan saya entah tidak tahu hari ini apa di sana masih atau tidak, karena emang dari guru saya sendiri ya Pinjumta tidak memberitahukan, beliau pun sudah tidak tahu itu masih berjalan apa tidak, karena emang usianya sudah tua ya, Pinjumta itu hampir 90 tahun, tapi dengan kondisi fisik yang kalah orang Jakarta. Orang Jakarta 60 kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, di 90 tahun masih bisa mikul kayu. Itulah ya, banyak rahasia yang orang-orang yang emang sudah tahap keilmuannya tinggi itu yang tidak bisa kita pecahkan ya, yang tidak masuk akal. Kadang-kadang yang keterangan yang tidak dapat, yang kita ketahui tidak bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dan beliau menerangkan satu ilmu yang sangat luar biasa, itu ilmu muncul, lupa saya. Jadi ilmu ini ketika kita meninggal,
misal kita meninggal, nah kita akan hidup lagi, tapi tinggal di sana, dia keluar di tempat lain. Cuma caranya ketika dia udah hidup lagi, dia tidak boleh kembali ke keluarganya. Itu kalau mau silahkan katanya. Saya bilang aduh, saya nggak kuat. Saya bingung bikin KTP. Wah, ntar aku saya repot ya. Sudah yang wajar saja. Ya insya Allah alhamdulillah saya belajar ya, sedikit belajar tentang pengobatan untuk ya patah tulang atau mungkin untuk luka yang agar cepat ya, bekas operasi bisa dengan doa ya, tapi nggak setajam beliau, karena beliau kun tak hilang. Dulu katanya waktu masih panas-panasnya seperti itu, tapi sekarang memang ada jarak katanya, paling 1-2 hari udah kering, paling tidak kalau sewajarnya dia harus sembuh 1 bulan, ya paling 1 atau 2 minggu udah sembuh gitu. Itulah ajaibnya, padahal dengan bacaan-bacaan yang menggunakan bacaan bukan dari Arab ya, apalah bahasa Arab, karena bahasa Arab kan orang Arab, ketika itu orang Sunda ya pakai bahasa Sunda lah. Ya Allah alam kan, yang penting ya kita yakinnya kemana dengan bahasa yang bagus ya. Saya yakin dengan doa-doa yang yang dengan kalimat bahasa Arab pun menggunakan bahasa yang sebaik mungkin ya, makanya dengan bahasa kita pun ya dengan bahasa yang sebaik mungkin ya, tidak masalah ya. Dan apalagi dengan bahasa yang kita mengerti daripada membacakan satu doa yang kita tidak tahu artinya, lebih baik menggunakan dengan bahasa lisan sendiri ya. Jadi seperti itu. Kita khusus ya doa washolawat ya, bukan untuk kalian yang ingin mendapatkan satu keilmuan yang luar biasa, ilmu asror jarak jauh, ataupun untuk memunculkan benda-benda yang tadinya tidak ada menjadi ada ya, tapi ini harus dengan riadoh ya, diriadohi dulu, dipuasain dulu, puasa dengan tata cara yang sudah ada di sini, tawasulnya pun sudah ada insyaallah. Dan sebenarnya saya sangat berat hati kalau saya maharkan dengan harga yang murah, karena takutnya nanti hanya bergeletak ya, nggak berharga. Padahal ini sangat luar biasa, orang dahulu sampai bertahun-tahun mungkin untuk mencari satu kalimat saja ya. Untuk satu kalimat saja dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, berkelana mendatangi orang-orang yang paham, belajar di sana sampai bisa. Nah sekarang ini sudah dibukukan, Anda tinggal mengamalkan, diam di rumah ya, alhamdulillah ya. Insya Allah kalau misalnya perlu bimbingan ya terus berhubungan dengan insya Allah dengan saya ya, saya pun tidak bisa sama, kita belajar sama-sama ya, kita belajar sama-sama di sini, dan saya pun masih belajar ya, tidak lebih jago dari yang lain, tidak lebih pintar ya dari yang lain, tidak lebih paham dari yang lain. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai ustadz pun tidak ya. Saya orang biasa, pakaian seperti ini ya hanya menghargai Anda, karena saya mau tampil di halayak ya mungkin harus dengan yang rapi, yaitu menghargai ilmu ya, seperti itu. Dan insya Allah lain waktu saya akan buka salah satu obrolan saya dengan seseorang raja jin Islam, Syekh Muhammad Fatih Al-Baghdadi, yang sangat luar biasa. Beliau membimbing, dan itu emang insya Allah sudah menjadi salah satu guru besar saya alhamdulillah. Dan gaib-gaib yang lainnya yang terus-terusan membimbing saya ya pede banget. Dan alhamdulillah kalau saya nggak kepo ya, ketika saya meminta berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan ilmu pengetahuan kepada saya yang sebelumnya tidak banyak, orang-orang seperti saya yang paham, yang memberikan pengetahuan itu. Nah, saya ingin pengetahuan yang langka, sangat luar biasa. Dan ketika Allah menurunkan itu emang berat bawahnya, karena ketika itu kita buka itu akan menjadi masalah di halayak, karena emang banyak yang bertentang, nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang diterangkan. Tapi inti utamanya itu ya tetap aja akhlak ya, akhlak yang baik sudah cukup, gak usah banyak pikiran. Yang penting jaga akhlak, jaga kelakuan, jaga sifat ya, situ. Lagi kalau dengan mengaku Islam ya kerjakanlah sholatnya, sholat 5 waktunya dan setelah sholatnya. Nah
Bagaimana, karena bagaimanapun hidup itu selalu berkutat dengan yang namanya karma, karma baik berbuat baik, karma buruk yang berbuat ya mendapat buruk. Yang jadi masalah kenapa saya selalu berbuat baik dan nasib saya sial terus. Nah itu yang seperti itu nih harus dibenerin biasanya. Ada ilmunya, ada caranya. Nah, itu ada apa, kalau salah satu ustadz sih menerangkan itu ada bekas dari apa. Nah ini beliau itu menyatakan tentang ini reinkarnasi. Jadi beliau menerangkan bahwa orang meninggal itu akan hidup lagi dan dia bereinkarnasi. Dan itu ada dosa-dosa masa lalu yang terus menguntik dia. Nah itu harus diputuskan, katanya seperti itu. Walaupun emang seperti keterangan yang kita ketahui dalam Islam itu sangat apa namanya menolak sistem itu. Tapi bagaimanapun saya pun ada sedikit bocoran bahwa emang itu ya ada, tapi dengan pengertian yang lain. Ya contohnya seperti ini lah, orang-orang yang tingkat kewalian sangat tinggi, dan kita tahu mereka umurnya itu apa namanya sampai ratusan tahun pun masih hidup, ya jasadnya emang tidak ada, tapi keilmuannya tetap hidup abadi sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah Syekh Ahmad Al-Buni, karya-karyanya itu aduh sangat luar biasa dengan kitab Syamsul Ma'arifnya. Jangan salah loh, kitab Syamsul Ma'arif itu sangat luar biasa. Mungkin banyak orang yang membenci itu karena banyak hal-hal yang aneh. Ya padahal bukan aneh, karena aneh itu kan tidak tahu. Kalau tahu kan nggak bakalan aneh. Itu dari mana asalnya, gimana caranya, jalannya itu nggak aneh. Ya. Makanya orang-orang di luar Islam saya di sana itu sangat paham tentang kedahsyatan ilmu-ilmu seperti ini. Makanya mereka sangat takut kalau orang Muslim sampai kembali kepada fitrahnya mempelajari ilmu seperti ini, karena mereka sangat tahu kedahsyatannya. Jadi bagaimanapun ya mereka dengan berbagai macam cara untuk menjauhkan kita dari hal yang seperti ini. Kita sudah tahu kok Indonesia merdeka karena bambu runcing, bagaimana bisa kalau nggak dengan ilmu. Nah itu sekarang aja nggak pada pinter ya, pada mau menafikan itu. Coba ya dia hidupnya pada zaman perjuangan dahulu, nggak bakalan mati sembarangan. Ya sudah sajalah curhatnya sampai di sana. Jadi kalau misalnya ada saudara yang berminat dengan khususiyah doa ini, doa khususiyah sholawat, doa sholawat, ya ada yang ingin apa namanya menggeluti ilmu-ilmu seperti ini, di sini sangat insya Allah sudah cukup lengkap ya. Nanti bisa dilihat di store online. Insya Allah saya sebarkan di store online dengan mahar yang insya Allah juga terjangkau dan tidak murah juga. Saya tidak mau ini menjadi bungkus nasi nantinya. Insya Allah ya. Dan nanti amalannya mudah-mudahan bisa tercurahkan kepada beliau semua alif dan Kiai Haji Aidadang Muhtadi ini, dan barokah pun buat saya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.